Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Tertulis demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasih Tuhan, di sebuah tempat wisata yang berlokasi di tepi tebing di atas ketinggian, terdapat sebuah papan peringatan bertuliskan, "Dilarang melewati batas ini." Tapi meskipun sudah ada perintah untuk tidak melewati batas, masih ada saja turis yang melewati area batas untuk mengambil foto diri mereka di atas tebing. Terkadang kita lupa bahwa perintah harus ditaati. Antara perintah dan nasihat, lebih kuat adalah perintah. Sebuah perintah mengandung keharusan untuk dilakukan. Bila tidak melakukan perintah, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Kita perhatikan dalam Matius 28 ayat 18-20 ini. Di situ tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam ayat-ayat ini terkandung perintah agung dari Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini bukanlah nasihat agung, melainkan sebuah amanat agung, sebuah perintah untuk pergi dan memberitakan kabar keselamatan, menjadikan segala bangsa sebagai murid Tuhan. Karena ini adalah sebuah perintah agung dari pribadi yang maha agung, dari penguasa langit dan bumi, maka kita sudah seharusnya dengan sukarela dan dengan sukacita melakukannya dalam hidup kita. Ada kalanya muncul pemikiran bahwa tugas amanat agung ini bukan untuk orang-orang biasa, tapi untuk orang-orang khusus yang sudah dipersiapkan untuk menjalankan tugas, menginjil dan memuridkan. Ini adalah tugas pendeta, tugas evangelis, tugas majelis, tugas misionaris, dan sebagainya. Tapi hal ini tidaklah benar, saudara. Saudara dan saya yang percaya, kita yang beriman pada Kristus adalah terangnya. Kita adalah saksi-saksinya. Kita adalah garam dunia. Karena itu kita semua dimampukan untuk melakukan tugas amanat agung dari Tuhan Yesus. Tugas ini adalah tugas kita semua. Mempraktekkan amanat agung dapat dimulai dari dalam lingkungan terkecil kita, mulai dari keluarga, dari komunitas pergaulan. Caranya pun tidak harus berkhotbah atau berbicara berapi-api tentang firman Tuhan, tapi kita dapat membuat orang lain mengenal Tuhan Yesus dengan cara menunjukkan teladan hidup yang benar atau menceritakan kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita saat ini tidak punya planning untuk melaksanakan amanat agung, tidak punya semangat untuk menyampaikan kabar keselamatan? Apakah kita tidak fokus kepada jiwa-jiwa di sekitar kita? Mari kembali kita ingat perintah amanat agung dari Tuhan Yesus, agar kita menjadikan semua bangsa murid-Nya, dimulai dari keluarga kita masing-masing, agar setiap orang datang kepada Tuhan dan mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kami semua untuk kami dapat berfungsi sebagai saksi-saksi-Mu, sebagai terang-Mu, sebagai garam bagi dunia ini. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kami, khususnya dimulai dari keluarga kami masing-masing yang belum mengenal Tuhan, yang hidup menjauh dari Tuhan, supaya mereka percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka mengalami anugerah keselamatan. Pimpin kami semua, Roh Kudus, penuhi kami untuk kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang efektif dimanapun kami berada. Kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang penuh kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sepanjang kami hidup di bumi ini, biarlah ada jiwa-jiwa yang kami bawa datang kepada Tuhan, mengenal Engkau, dan menerima anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami dan pimpin lindungi kami sepanjang malam ini, seperti Tuhan memagari bangsa Israel di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Biarlah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan atas kami semua di sepanjang malam ini dan di sepanjang hari-hari di hidup kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih-Mu, lawatlah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami senantiasa hidup dalam kesempurnaan seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.